Salam sejahtera bagi kita sekalian, sobat muda yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, PLK Pemuda Gemis Jemaat Maranatha Tahuna. Kita akan masuk lagi dalam peribadahan di saat ini. Siapkanlah hati dan pikiranmu, tenang teduhkan suasana kehidupanmu untuk masuk di hadiratnya. Sekalian diminta berdiri. Pujian di awal sembah, bukan dengan kekuatanku, kita nyanyikan di awal persekutuan ini. Sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita habiskan persekutuan ibadah kita di saat ini. Persekutuan ibadah PLK Pemuda Gemis Maranatha Tahuna ditabiskan di dalam kemuliaan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari kita senandungkan mazmur pujian kita. Kita memuji perbuatan besar Allah dalam kesaksian Mazmur pasal 47. Mazmur 47 ayat 6 sampai ayat 10. Firman Tuhan ini berkata bagi kita sebagai mazmur pujian, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Kita responi mazmur syukur ini dengan pujian bersama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
sembah, masih kau mau. Batu ikau hinom daroa, di kami luliaga mehengke arengmu. Pempegio liaga pempegio, liaga pempegio, pempegio, liaga pempegio, liaga pempegio, pempegio. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Pelka pemuda yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dari firman-Nya. Kita duduk di sekitar firman-Nya, memetik nilai-nilai iman darinya dan terus bertumbuh dalam kasih dan iman yang didasarkan pada kebenaran Alkitab. Sebelum kita mulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk berada di sekitar firman-Mu. Kami anak-anak-Mu sungguh rindu dibekali dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami ada dalam tuntunan tangan-Mu selalu, sehingga kehidupan ini diarahkan oleh kekuatan yang berasal dari firman-Mu sendiri. Tuhan, kami sedia untuk membaca dan merenungkannya. Berkati pikiran dan perasaan kami, pakai itu menjadi jembatan hikmat-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan, boleh kami aktakan dalam kehidupan ini, mengisi hari-hari kehidupan kami, hari-hari muda kami, agar senantiasa boleh berdaya guna, bermanfaat bagi jemaat, bagi gereja-Mu, bagi keluarga, dan bagi orang-orang yang kami kasihi. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu sedia untuk membaca dan mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 42. Yesaya pasal 42 kita baca ayat 12 sampai ayat 13. Mari bagian Alkitab ini bersama kita akan membacanya. Saya akan menuntun dari sini dan teman-teman sekalian membaca dengan Alkitab yang ada di tangan teman-teman sekalian maupun yang ada di gadget. Yesaya 42 ayat 12 sampai 13 dalam judul perikop puji-pujian tentang penyelamatan. Firman Tuhan berkata demikian. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Sampai di sana batas pembacaan firman Tuhan. Kita responi dengan pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sobat muda yang dikasihi diberkati Tuhan, untuk memahami dua ayat dari pembacaan kita ini, diperlukan sebuah pengalaman iman. Pengalaman iman yang senantiasa terulang dalam ingatan kita, bahwa kita pernah takut, kita pernah cemas, kita pernah gugup, tapi Tuhan memberi kekuatan. Yosua pasal 5 memberi kesaksian. Ketika Yosua muda baru saja menerima tampuk kepemimpinan dari Musa. Dan karena pemilihan Allah dia harus memimpin seluruh bangsa itu menuju ke Kanaan. Di titik itu Yosua muda gemetar ketakutan. Ketakutan karena baginya tidak ada kekuatan dalam dirinya. Mana mungkin dia bisa menyamai ketokohan seorang Musa. Lagi pula, dari laporan banyak tentara Israel, rupa-rupanya negeri yang akan ditaklukkan itu sungguh tidak mudah. Apa yang Tuhan lakukan, teman-teman? Kalau kita baca Yosua pasal 5, pagi-pagi di tepi perkemahan itu, panglima bala tentara Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. Dia menampakkan diri dengan ucapan yang sangat sederhana. Janganlah takut. Ayat 12 bacaan kita mengatakan demikian. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Ayat 12 ini mendahului semua ucapan tentang kepahlawanan Tuhan di ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya. Ia bertempik sorak. Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Dari dua ayat ini kita belajar untuk mengatasi ketakutan, mengatasi kecemasan, mengatasi kekhawatiran kita. Anak-anak muda seringkali kita bergumul dengan identitas. Seringkali kita bergumul dengan tantangan luar biasa di mana di titik tertentu kita berhadapan dengan realitas sosial dan realitas kehidupan yang kadang-kadang membuat kita cemas. Kalau Anda pemuda di usia menikah tapi belum menikah, pasti orang akan bertanya, kapan kawin? Atau kalau Anda sementara studi dan kemudian karena COVID ini harus pulang dan ada di semester deadline 12, 13, pasti orang akan tanya, kapan selesai kuliah? Atau kalau Anda adalah seorang pekerja biasa, pemuda tapi beraktivitas sehari-hari dengan pekerjaan-pekerjaan harian, mungkin orang juga akan tanya, so ada rumah? So ada motor? So boleh kasih makan papa dan mama di rumah? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali berulang-ulang terjadi dan membuat kita jengah. Membuat kadang-kadang kita ada di titik terdalam dalam rasa frustasi. Mengapa kita harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu? Ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Garis bawahi kata kepahlawanannya. Membuktikan kepahlawanannya berarti Allah sendiri melakukan pekerjaan-pekerjaan pembelaan terhadap kita. Ini kalimat-kalimat di mana Allah ditempatkan sebagai seorang pahlawan. Kalimat-kalimat dari Yesaya 42 ini menempatkan Allah sebagai pribadi yang tidak hanya duduk, diam, mengangkat tangan memberkati. Tetapi Yesaya melihat ini Allah yang aktif, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang bahkan rela berperang untuk saudara dan saya.
mari kalahkan ketakutan-ketakutan kita. Singkirkan rasa frustasi kita. Apalagi hari-hari belakangan ini kita diberati dengan tantangan-tantangan COVID-19. Teman-teman muda, hidup ini tidak berakhir ketika kita melakukan pembatasan sosial. Hidup ini berjalan. Ketika Anda melihat saya di layar televisi Anda, maka itu upaya gereja untuk berperang mengatasi pembatasan dengan cara yang masuk akal. Mengatasi pembatasan, menerobos pembatasan dengan cara yang berkenan. Baik menaati seluruh protokoler kesehatan maupun berkenan di hadapannya. Kini saatnya anak-anak muda meraih kegemilangan. Kini saatnya anak-anak muda menyingkirkan ketakutan, kecemasan, keraguan. Dan dengan percaya diri meyakini Allah kita adalah Allah yang berperang bagi kita, yang tidak tinggal diam. Dari tempat ini saya mau katakan, meskipun Anda ada di rumah, jangan tinggal diam. Anda punya tangan yang bisa terlipat, mulut yang bisa mengucap untuk berdoa. Atau dalam harapan-harapan dan kesadaranmu yang luar biasa, engkau mengungguli teman-temanmu dengan membangun kesadaran betapa pentingnya menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga komunitas kita. Hari ini, dengan berdiam di rumah, kita berperang melawan COVID. Hari ini, dengan mencuci tangan, mengenakan masker, dengan tidak melakukan banyak kumpulan-kumpulan, kita sementara berperang untuk mengatasi pandemi ini. Kita sementara berada di suasana kenaikan Tuhan Yesus. Dia telah naik, tapi Dia beri kuasa bagi saudara-saudara dan saya untuk melakukan banyak pekerjaan. Meski di rumah, jangan pernah diam. Berperanglah dengan caramu mengikuti protokoler kesehatan dalam bingkai iman dan keyakinan percaya kita. Yakini bahwa jikalau ini perang yang sesungguhnya, maka sebenarnya perang ini telah kita menangkan. Mengapa saya katakan demikian? Di kayu salib, ketika Dia mengakhiri karya puncaknya, Dia katakan, sudah selesai. Dan kalau kita sadar, itu terjadi 2000 tahun lalu dari titik ini. Itu berarti apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita alami, apa yang kita gumuli, telah Yesus selesaikan. Semoga kita bertumbuh menjadi pribadi muda yang diberkatinya, pribadi muda yang berkenan di hadapannya, yang bergaul dengan sesama dalam batas-batas penuh kepujian, yang bergaul di tengah-tengah aktivitas sosial dengan batas etika. Kita menjadi anak muda yang akan selalu tampil dengan jati diri kita, tetapi tidak urakan. Kita menjadi anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan dengan jati diri kita. Dia terus bekerja. Dia memekik luar biasa. Yesaya buktikan itu. Maka Dia akan tetap bekerja bagi saudara. Diberkatilah kehidupan saudara sekalian. Amin. Sebagai respon iman atas pemberitaan firman yang sudah kita dengar dan renungkan tadi, mari kita memberi persembahan. Sementara kita memberi persembahan, pujian Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita beri ini kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita dalam doa saat ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kekasih jiwa kami, Allah yang sungguh-sungguh berbuat bagi kami, yang rentang perjalanan perbuatan-Mu di sejarah kehidupan manusia ini sungguh panjang. Bahkan kami pribadi pun mengalami perbuatan-perbuatan tangan-Mu itu. Di usia muda ini Engkau berkati kami dengan banyak hal. Ada talenta-talenta yang melekat dalam diri ini, baik yang telah nampak dan kentara, maupun yang masih perlu diasah, digali, terus-menerus dicari. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu jika di saat ini, di tempat di kediaman kami masing-masing, kami boleh beribadah, kami boleh memuji nama-Mu, dipersekutukan dengan orang-orang yang percaya kepadamu, teman-teman kami, meskipun dari rumah masing-masing. Kami tahu demi kuasa dan darah-Mu, apa yang kami alami ini akan berakhir. Kami tahu demi kuasa dan darah-Mu pandemi ini akan selesai dan berakhir. Kami tahu bahwa Engkau terus berkarya, walaupun rahasia berakhirnya hal tersebut masih tak tersingkapkan bagi kami saat ini. Karena itu Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati kami terus bermohon agar Engkau memberkati kami, beri kami kesabaran, ketabahan, kesetiaan untuk mengikuti semua anjuran pemerintah. Bahkan bersama-sama dengan gereja-Mu kami membangun kepedulian di kehidupan, di keluarga kami masing-masing. Saat ini Bapa, secara khusus kami berdoa bagi persekutuan PLK Pemuda Gemis Jemaat Maranatha Tahuna. Berkati Bapa di sorga, semua pengurus Engkau berkati ya Tuhan. Ketua PLK Pemuda, Engkau berkati Bapa di sorga. Bahkan semua hal yang menjadi perenungan, yang menjadi gumul, yang menjadi damba bersama, Engkau berkati Tuhan. Mungkin ada banyak program pelayanan yang tak dapat dilakukan, ditunaikan di tahun 2020 ini. Tetapi kami tahu ketika kami boleh bersekutu, ketika kami masih boleh dituntun dalam peribadahan lewat media seperti ini, di sana Engkau senantiasa ada dan hadir. Sebab Engkau Allah, Tuhan yang tak terbatas oleh ruang maupun waktu. Kami sudah memberi persembahan Tuhan. Apa yang kami beri ini Engkau berkati, dan biar apa yang kami beri ini akan senantiasa boleh dibaik gunakan bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Kami sungguh-sungguh menyadari bahwa keluarga kami, orang tua kami, mungkin terdampak dengan pembatasan-pembatasan sosial. Ada pendapatan yang menurun, ada kesulitan-kesulitan ekonomi, ada pergumulan-pergumulan tentang kehidupan kami. Saat ini, kami doakan mereka Tuhan. Kami bawa dalam doa orang-orang tua kami, mereka yang hari demi hari berpikir bekerja luar biasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Atau bahkan ada di antara kami yang bekerja, tetapi karena pembatasan ini harus mengurangi aktivitas. Dan dengan demikian,
berkuranglah pendapatan kami. Dalam banyak hal kami boleh dibatasi Tuhan. Pendapatan materi kami mungkin boleh berkurang. Tetapi dalam hal iman, harap dan percaya, sungguh-sungguh kami percaya kami tak akan kekurangan. Berkati kami seperti Yosua, Engkau berdiri berhadapan muka dengan Yosua. Dan sebagaimana ungkapan yang ditulis dalam pembacaan kami, Engkau berperang bagi kami. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri Allah yang terus-menerus berpengapa dalam hidup kami. Berkati perjalanan kehidupan masa depan kami. Hari-hari yang akan kami lalui, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Malah damai sejahtera kasih setia Tuhan boleh menjadi milik kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami sembah, ini seru sembahyang kami Bapa. Ini doa kami. Ini ungkapan-ungkapan kami yang kami percaya didengar sepenuhnya oleh-Mu. Karena firman-Mu tegas berkata bahwa Engkau mendengar seru dan sembahyang kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, sobat muda, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita di saat ini. Dengan penuh kasih sekalian terpinta untuk berdiri. Pujian di akhir sembah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sobat muda, pergilah dengan selamat, sambut dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menaungi kehidupan kamu semua, memberkati kehidupan kamu semua dan menjaga engkau siang dan malam. Ia menjamin kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Silakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Demikian pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.